Berkaitan dengan materi anomali gravity di segmen kedua, kita akan coba membahas dulu menyamakan persepsi terkait dengan tujuan praktikum untuk pengolahan hingga kita mendapatkan Bogey anomali. Jadi kita akan melihat kebersamaan yang akan kita gunakan dan mencoba membandingkan dengan beberapa referensi di buku teks. Dari segmen sebelumnya kita sudah bisa mendapatkan nilai G observasi dan juga melakukan pengolahan data sampai mendapatkan elevasi di setiap stasiun atau titik pengamatan. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana kita bisa mendapatkan anomali dan kita akan mencoba melakukan perhitungan berkaitan dengan koreksi atau reduksi yang diperlukan. Ya, secara umum kita berusaha untuk mendapatkan anomali, yang mana anomali itu merupakan variasi densitas lokal dari medan lainnya, yaitu kita memerlukan beberapa koreksi terhadap gravity observasi. Ya, harapannya gravity observasi kita itu mencerminkan beberapa faktor atau pengaruh yang berkaitan di subsurface, diantaranya ada juga yang pengaruh di selain subsurface juga dikoreksi. Jadi gravity observasi yang kita amati itu merupakan akumulasi dari sejumlah pengaruh atau efek, baik itu pengaruh dari ellipsoid referensi atau juga mungkin berkaitan dengan pengaruh elevasi di atas muka laut, pengaruh dari massa di bawah muka laut, atau ya massa di atas muka laut, massa di atas muka laut ya. Kemudian ada pengaruh juga akibat tidal, ada juga pengaruh akibat pergerakan, misalkan akuisisi dilakukan dengan benda bergerak seperti kapal atau misalkan dengan pesawat begitu, atau mungkin pengaruh terkait dengan isostasi atau untuk studi yang lebih regional ya. Terus kemudian ada mungkin pengaruh akibat yang ada di kerak dan mantel bagian atas, pengaruh variasi densitas yang utamanya ini adalah pengaruh utama, yaitu berkaitan dengan variasi geologi yang kemungkinan sebagian besar menjadi target studi kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengaruh ini, maka kita perlu melakukan beberapa koreksi ini ke dalam nilai gravity observasi kita. Nah, jadi sederhananya kita berusaha untuk mendapatkan anomali dari variasi densitas lokal dengan melakukan beberapa koreksi terhadap gravity observasi. Nah, beberapa hal ini ada yang akan kita lakukan, ada yang mungkin tidak dilakukan. Itu berkaitan dengan skema data, skema akuisisi data, kemudian beberapa hal yang dipertimbangkan tidak terlalu signifikan, atau ya tergantung dari nilai yang kita atau situasi yang kita perlukan. Untuk itu kita coba melihat di beberapa persamaan yang mungkin ada di buku teks, sehingga kita bisa relatif jelas apa yang akan kita lakukan pada kegiatan praktikum secara sederhana ini. Kalau kita simak di buku teks, mungkin ada beberapa istilah menyebutkan sebagai complete Bogey anomali, atau sederhana ada yang menyebutkan sebagai Bogey anomali. Nah, beberapa persamaan yang ditunjukkan oleh Telford ini ditunjukkan seperti ini. Ada G observasi, jadi GB ini maksudnya adalah gravitasi Bogey atau Bogey anomali, begitulah.
Kemudian ini sama dengan gravity observasi yang dikoreksi beberapa hal, mulai dari geoteoritis, ada istilah dia mungkin ini koreksi lintang, kemudian koreksi free air, koreksi bogi, dan koreksi terrain. Nah, sedangkan di beberapa buku teks yang lain, Blakely mungkin yang paling lengkap ini mungkin melibatkan pengaruh bogi yang sudah dikoreksi isostasi begitu ya, untuk studi regional atau jangkauan yang relatif lebih panjang, untuk penampang yang lebih panjang atau coverage area yang lebih luas, pada orde beberapa puluh atau ratus kilometer mungkin, itu melibatkan nilai gravity observasi yang dikoreksi free air, slab bogie, terrain, isostasi, dan geoteoritis. Nah, sebelumnya juga Blakely juga menyebutkan ada persamaan ini, anomali, complete bogie anomali. Sederhana sekali, mungkin tidak melibatkan isostasi kalau lingkup areanya relatif kecil begitu ya, atau studinya tidak sampai di kedalaman yang relatif lebih dalam. Nah, persamaan yang terakhir ini relatif dekat dengan apa yang kita akan lakukan, yaitu kita biasanya menggunakan bentuk yang hampir sama seperti ini. Di sini kita sebutnya sebagai complete bogie anomali. Ini sama dengan geobservasi yang dikoreksi geoteoritis atau sama dengan G0 ini. Ada juga di sini adalah faktor terrain untuk free air, kemudian ada bogie correction dan terrain correction. Nah, terkait dengan beda tanda ini perlu diperhatikan terkait dengan maksud atau praktek atau praktisnya bagaimana dalam perhitungan. Yang penting kita mengerti bagaimana koreksi itu dilakukan. Jadi ada istilah nilai faktor koreksi atau nilai pengoreksinya. Nah, secara sederhana ini kita bisa melihat bahwa complete bogie anomali ini sebagai anomali yang timbul akibat perbedaan geobservasi yang dikoreksi dengan geoteoritis. Jadi kita melihatnya ini sebagai geoteori atau geomodel, model di model bumi kita yang kita modelkan. Ini yang akan kita bahas atau gunakan sebagai koreksi atau reduksi. Jadi ada G fungsi lintang atau geoteoritis, kemudian ada pengaruh dari free air, kemudian ada bogie correction dan terrain correction. Baik, kita akan coba tunjukkan di segmen berikutnya untuk beberapa koreksi tersebut. Terima kasih.